Tema daripada gereja kita untuk bulan November adalah Nurturing Through Ministry Gift. Atau sepanjang daripada bulan ini kita akan berbicara tentang karunia pelayanan. Nah, mari saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Pada waktu Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara murid-murid untuk berdoa. Dan kalau Bapak dan Ibu membaca, maka Tuhan mengajar doa yang sangat terkenal, yaitu doa Bapa kami. Tetapi di penghujung dan di penutup daripada doa Bapa kami, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan kepada kamu Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, yang amin hanya 20 orang saja. Amin. Saudara, kalau kita mempelajari doa Bapa kami, maka di dalam doa Bapa kami ada permintaan di mana kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, di dalam doa Bapa kami juga diajarkan, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita berdoa dengan akal budi. Tetapi tidak cukup kalau kita berdoa hanya dengan akal budi saja. Dan Tuhan mengajarkan kepada murid-murid supaya jangan salah minta. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya murid-murid minta yang terpenting yang ada di surga, yaitu bukan tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai, sandang, pangan, dan papan. Tapi Tuhan ingin agar kita meminta Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Mengapa? Efesus pasal 1 ayat 14 mencatat, karena Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh janji-janji Tuhan. Ingat, pada bulan lalu saya menyampaikan bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, 27 dan 28. Nah, seringkali dicuplik ayat 28-nya saja, di mana kita selalu berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Betul, true. Tapi jangan lupa ayat 26 dan 27-nya. Ayat 26 dan 27 mengatakan Roh Kudus akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Bapa yang adalah Roh mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang berdoa di dalam kita. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu berdoa buat saudara dan buat saya? Maka Bapa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapa tahu apa yang menjadi keperluan daripada setiap kita. Dan pada waktu Bapak tahu, maka ayat 28 baru digenapi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bisa katakan amin. Nah, saya berdoa biarlah hari-hari ke depan kita akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah? Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini adalah tema daripada gereja kita di sepanjang bulan November. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas
atas kehidupan seseorang, maka Roh Kudus memberikan karunia pelayanan dan ada 7 karunia pelayanan. Karunia yang pertama adalah bernubuat, karunia yang kedua adalah melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin dan menunjukkan kemurahan. Nah, mengapa karunia-karunia ini perlu untuk dipelajari dan perlu untuk diangkat ke permukaan? Saudara, arti daripada karunia itu berarti adalah a gift, pemberian, anugerah, harisma. Kita tidak layak, tapi Tuhan memberikan itu kepada kita dan Tuhan melayakkan kita untuk bernubuat, yang artinya kita dipakai untuk menghibur, kita dipakai untuk membangun, kita dipakai untuk menasehati. Ada kemudian saudara karunia untuk melayani, mengajar, menasehati, memimpin, membagi-bagikan sesuatu. Artinya kalau kita kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memimpin, itu pun anugerah. Kita kemudian dipakai oleh Tuhan untuk membagi-bagikan sesuatu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, itu pun karena apa? Anugerah, kasih karunia. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam gereja itu tidak ada yang namanya atasan dan bawahan. Karena pemimpin itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, karunia pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi seseorang untuk memimpin. Nah, saya harapkan buku yang saya tulis, saudara, tahun depan sudah bisa dicetak dan sudah bisa kemudian dinikmati tentang leadership atau kepemimpinan di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, maka Rick Warren, seorang hamba Tuhan itu berkata, we serve God by serving others. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain. Nah, pada bulan lalu saya menyampaikan, saudara, pada waktu Roh Kudus itu turun atas kita, maka Roh Kudus memberikan ada 7 karunia pelayanan, ada 9 karunia roh, dan ada 9 buah Roh Kudus. Kalau Anda teliti satu persatu, maka semua karunia pelayanan, karunia roh, dan buah roh, semua ditujukan untuk jemaat, untuk membangun jemaat. Hanya ada satu karunia, yaitu karunia bahasa roh, di mana orang yang berbahasa roh, dia tidak berbicara kepada manusia, tapi dia berbicara kepada Tuhan. Dengan kata lain, di tengah-tengah kesibukan kita untuk melayani umat, untuk melayani tubuh Kristus, maka ada direct line antara kita dengan Tuhan, yaitu kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui bahasa roh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mengapa Tuhan memberikan karunia pelayanan kepada orang-orang yang dipenuhi oleh rohnya? Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai dengan ayat 8 tidak bisa lepas dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dan kedua kitab Roma itu ada lagunya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Di dalam perjanjian lama, maka Alkitab memperkenalkan ada keimaman yang disebut dengan keimaman Harun. Keimaman Harun ini hanya untuk orang-orang Yahudi, karena yang bertugas sebagai imam adalah mereka yang berasal dari suku Lewi dan suku yang lain tidak bisa melayani pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, keimaman yang dimiliki oleh gereja bukan keimaman Harun. Tapi keimaman kita ini disebut adalah keimaman Melkisedek dalam kitab Ibrani. Siapa yang menjadi imam besar agung dari keimaman Melkisedek? Maka Alkitab mencatat Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Setiap tahun pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian, maka imam besar agung wajib masuk ke dalam tempat yang maha kudus, membawa doa dan permohonan dari seluruh bangsa. Dan setelah imam besar agung menyampaikan doa dan permohonan dari satu bangsa, maka imam besar agung keluar dari tempat yang maha kudus dan dia memberkati bangsa. Seluruh komponen bangsa diberkati oleh imam besar agung. Dan untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus, imam besar agung harus membawa korban, yaitu binatang yang disembelih. Darahnya harus dia bawa masuk sebagai pendamaian antara dirinya dengan Tuhan dan umat dengan Tuhan, bangsa dengan Tuhan. Setelah itu maka Tuhan melepaskan berkat-Nya. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan tidak membawa darah binatang. Tapi dalam perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus imam besar agung kita masuk ke dalam tempat yang maha kudus, dia membawa darahnya, dia mempersembahkan tubuhnya. Dia tidak menyembelih binatang, tetapi dia membawa dan mempersembahkan tubuhnya untuk naik ke atas kayu salib. Dan sebagai imam besar agung, setiap tahun Tuhan Yesus perlu masuk untuk membawa korban dan persembahan. Alkitab mencatat, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membawa tubuhnya, maka saya percaya setiap tahun waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam tempat kudus, dia memerlukan sesuatu untuk dipersembahkan. Pertanyaannya buat kita semuanya, di manakah tubuhnya berada? Saudara, tahukah saudara bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus? Waktu kita masuk dalam perjamuan, maka kita mendeklarasikan bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Waktu kita dibaptis, maka kita juga dipersatukan dengan tubuh Kristus. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah Anda rela memberikan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang terjadi pada waktu kita menolak untuk mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Maka ayat yang kedua, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan, mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Pada waktu Salomo diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta, maka Salomo dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya, tapi dia berdoa, berikan kepadaku hikmat dan kebijakan. Dan Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan, yaitu kemampuan untuk memilah antara yang benar dengan yang salah, yang kudus dengan yang tidak kudus. Itu hikmat. Dan oleh karena hikmat itu, Salomo diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati, waktu gereja bersedia dengan kerelaan hati memberikan hidupnya untuk sesama. Sama seperti Tuhan, dia mempersembahkan tubuhnya untuk banyak orang. Maka tubuh kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam tempat kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu setiap kita dibawa sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13 berkata, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, yang pertama Ishak, yang kedua adalah Yusuf. Nah, siapakah mereka? Saya mau cerita kepada saudara, Ishak adalah anak Abraham yang pernah mengalami kekeringan di tanah Negeb. Pada waktu dia ingin meninggalkan tanah Negeb untuk pergi ke Mesir, maka Tuhan berkata, Ishak, kamu jangan tinggalkan tanah Negeb dan kamu diam di dalamnya. Maka Ishak mulai menabur di tengah-tengah kekeringan yang terjadi pada saat itu. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Orang lain menabur dan tidak ada air karena kekeringan pada waktu itu. Tidak ada benih yang bisa tumbuh. But waktu Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat. Dan dicatat dalam kitab Kejadian, Ishak menjadi kaya. Makin lama dia makin kaya dan dia menjadi amat sangat kaya. Mengapa Ishak bisa diberkati di tengah-tengah kekeringan? Bukankah koran yang kemarin Pak Luhut berkata, tahun 2023 adalah tahun the perfect storm untuk bangsa-bangsa. Pak Jokowi tanggal 5 Agustus berkata, tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Inflasi angkanya mulai merayap naik. Kebijakan uang ketat karena bank mulai menaikkan suku bunganya. Fed minggu lalu sudah naikkan. Disusul dengan Bank Sentral Inggris mulai naikkan suku bunga uang untuk menekan laju inflasi. Pengusaha mulai resah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu tanah tidak menghasilkan, ada satu berkat lagi yang bukan berasal dari tanah ini. Dari mana? Kita lihat ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kata langit diambil dari kata surga.
Dalam bahasa aslinya Samaim. Dalam bahasa Inggrisnya heaven. Yusuf, seorang budak di Mesir yang diangkat dari dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, justru di negeri kesengsaraan Tuhan memberikan kepadaku berkat 2 kali lipat ganda. Bagaimana Yusuf bisa diberkati? Seorang budak di tanah Mesir. Kejadian 49 ayat 25 mencatat, oleh Allah ayahmu yang menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit, dari atas. Surga bisa memberkati Anda, bukan hanya bumi memberkati Anda. Apa yang terjadi pada waktu surga itu memberkati Anda? Yakobus pasal 5 ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Kata langit di sini diambil dari kata Uranos yang artinya adalah surga. Waktu surga terbuka dan surga mencurahkan berkatnya, maka bumi mengeluarkan berkatnya. Di tengah-tengah kekeringan, Ishak menabur, yang lain tidak bisa tumbuh, tapi Ishak menuai. Mengapa? Karena dia tidak diberkati oleh tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya saja. Kalau Anda hidup dari tanah ini, percayalah, Alkitab berkata begini, selama bumi ini masih ada, tidak berhenti-henti musim menanam, menabur, dan menuai. Panas dan dingin, siang dan malam, artinya ada siklus, Pak. Harga komoditi tahun ini luar biasa. Nah, orang-orang yang memiliki kebun diberkati luar biasa. But tahun depan nanti lihat, harga komoditi itu pasti akan turun. Mengapa? Karena berkat yang berasal dari dunia ini selalu akan mengalami siklus. Tetapi waktu seseorang mendapatkan berkat bukan hanya dari tanah saja, tapi surga juga memberkati dia. Sama seperti Ishak, di tengah-tengah kekeringan, di mana sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pada waktu surga terbuka, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Pada waktu surga itu terbuka, maka surga tidak punya stok yang tidak baik. Setiap anugerah yang sempurna dan setiap pemberian yang baik datang dari mana? Dari mana? Dari atas. Percayalah, surga enggak punya stok yang tidak baik. Hanya ada dua.
pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Doa saya, ayo. Saya tidak panggil Anda untuk menjadi full timer, enggak. Tapi saya kemudian mengajak Anda untuk melayani bersama-sama. Melayani banyak. Tadi kan Anda lihat kan, ya, nih slide-nya nih, kita kembali lagi nih. Kita bisa kemudian menasehati. Kita bisa membagi-bagikan sesuatu. Besok malam saya akan berangkat ke Piaraja. Bukan hanya untuk menghadiri acara transformasi yang nanti juga akan dihadiri oleh Pak Luhut dan beberapa menteri yang lain. Tetapi saya juga hadir untuk menyaksikan bantuan dari gereja ini untuk 72 gereja yang hancur, yang rusak karena gempa di Tarutung. Satu gereja kita bantu 50 sak semen. Tapi begitu selesai kita mengirimkan bantuan kepada Efurus HKBP, maka ada permintaan lagi 42 gereja. Saya berkata, baik, kita akan kirimkan satu gereja 50 sak semen. Nah, jika Anda mau ikut ambil bagian, tulis saja persembahan diakonia, untuk beli semen. Gitu. Gereja juga kemudian memikirkan untuk segera memberikan makan pagi lagi. Kan kita sudah berhenti nih pandemi, tapi kita mau mulai lagi. Yaitu untuk anak-anak sekolah. Satu paketnya hanya 15.000 Pak, nggak terlalu mahal. Nah, kenapa anak-anak perlu? Karena survei membuktikan anak-anak yang belajar dengan perut yang kenyang, konsentrasinya akan lebih baik daripada anak-anak yang belajar dalam keadaan lapar. Kemarin ada Pak Sihar di sini ya, Pak Cibro. Nah, kita baru rapat, Pak. Sumatera Utara itu gudangnya orang pintar. Tetapi pendidikan kita itu merosot menjadi nomor yang kesekian. Mengapa? Salah satunya karena stunting. Stunting mengakibatkan IQ orang Indonesia drop menjadi nomor 2 yang paling bawah dari seluruh negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu saya bicara sama istri saya, sudahlah, kita siapkan dulu 200 paket. 200 paket itu 3 juta per hari, Pak. Kita bisa kok. Kalau kita bisa berbagi, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Saya mau bersaksi. Bagaimana saya mulai pelayanan diakonia kita? Sampai hari ini, sudah berton-ton beras yang kita kemudian bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Saya mulai hanya dengan membagikan beberapa kilogram beras yang ada di rumah kepada janda yang punya, kalau nggak salah 4 atau 5 anak. Hanya itu yang kami bagi. Tapi kami mulai pelayanan itu dari apa yang ada pada kami, bukan apa yang tidak ada. Di rumah ada, udah kita bagilah. Dan sekarang pelayanan ini berkembang luar biasa. Saya percaya pada waktu kita mau memberi diri kita untuk sesama, maka bukan hanya bumi memberkati kita, tapi saya percaya langit juga memberkati kita.
Saya akan tutup rangkumannya dengan satu ayat saja. Ulangan pasal yang ke-28, ya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-12. Slide yang terakhir. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Kembali kata langit keluar. Langit di sini sekali lagi diambil dari kata surga. Waktu surga terbuka, maka surga akan mengirimkan hujan bagi tanah kita pada masanya, dan surga akan memberkati kita, memberkati segala pekerjaan kita, sehingga kita tidak meminta pinjaman kepada banyak bangsa, tapi kita akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Artinya, ya, kalau mau tepuk tangan silakan, ya. Artinya, kalau surga memberkati, dia tidak memberkati dengan pas atau cukup-cukupan. Makanya Tuhan Yesus mengajar, jangan hanya berdoa Bapa kami, berikan kepada kami makanan yang secukupnya, tapi minta Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau surga menjawab, dia tidak akan memberikan kita pas-pasan. Tuhan akan memberikan dengan kelimpahan, sehingga saudara tidak akan meminta pinjaman. Kita akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ku sembah Kau. Mari kita bangkit.